Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hasil olah TKP lanjutan pembunuhan pengusaha isi ulang air minum. Polisi menemukan jejak darah korban di ruang dalam dan menyita barang bukti yang diduga digunakan pelaku membunuh korban. Selidiki kecelakaan bus wisata terjun di jurang di kawasan wisata Guci, Tegal. KNKT memastikan rem tangan bus masih berfungsi lantaran roda belakang bus masih terkunci rem tangan. Ribuan bungkus rokok tanpa cukai disita dalam razia di wilayah Bulukamba, Kota Tegal. Ribuan bungkus rokok tanpa cukai disita petugas gabungan Bea Cukai dan Satpol PP Brebes. Jaringan penjual rokok tanpa cukai ini terungkap dalam razia di wilayah Bulakamba. Petugas Bea Cukai Kota Tegal dan Satpol PP Kabupaten Brebes mengamankan seorang warga asal Desa Cipelem, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes karena memiliki ribuan bungkus rokok tanpa pita cukai Selasa siang. Petugas menyita 1.200 bungkus rokok tanpa cukai berbagai merek dari rumahnya. Rokok-rokok ini rencananya akan diedarkan ke seluruh wilayah di Kabupaten Brebes. Jaringan penjual rokok tanpa cukai terungkap setelah petugas merazia warung-warung wilayah Kecamatan Bulakamba. Kita hanya di satu titik lokasi di salah satu desa di Kecamatan Bulakamba, yaitu di Cipelem. Ini baru satu titik saja, ternyata memang di situ pemasarannya luar biasa, barang kena cukai ilegalnya. Jika dipastikan rokok ilegal ini palsu tanpa cukai, pemilik akan diproses secara hukum. Untuk sementara nanti akan kita lakukan penelitian. Nah, nanti hasil penelitian itu nanti kita akan merujuk bisa ke penyidikan atau kita lihat ke undang-undang HPP, nah, ataupun nanti di BDN apabila tidak cukup bukti. Untuk sementara ini kan baru saja. Jadi nanti kita gali alat bukti sama keterangan pemilik barang ini. Dari hasil pemeriksaan, pemilik rokok tanpa cukai bisa mendapatkan Rp25.000 per slopnya. Sementara negara dirugikan hingga miliaran rupiah. Sugi Hartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Sementara itu, untuk mengantisipasi peredaran narkoba dan barang terlarang, Rutan Salatiga merazia puluhan warga binaan kasus narkoba. Dari razia, tidak ditemukan adanya tanda-tanda penggunaan narkoba. Rumah Tahanan Negara Kota Salatiga mengadakan razia gabungan bersama TNI dan Polri kepada puluhan warga binaan kasus narkoba Selasa malam. Razia untuk mencegah peredaran dan penggunaan narkoba pada warga binaan. Petugas memeriksa seluruh blok hunian dan sekitar lingkungan rutan, termasuk memeriksa semua badan napi dan barang bawaan di sel narkoba. Selain razia rutin, juga dilakukan pendekatan personal melalui sosialisasi, penyuluhan, hingga tes urin secara rutin. Dari hasil razia dan tes urin, tidak ditemukan adanya indikasi penggunaan narkoba. Namun, razia akan terus digelar secara acak agar rutan benar-benar bebas narkoba. Berkaitan dengan pemberitaan viral yang ada di media massa sekarang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada di lapas rutan di Indonesia. Dan pada malam hari ini kami membuktikan bersama rekan-rekan dari Polri TNI bahwa di Rutan Salatiga benar-benar zero dari halingan. Kegiatan razia dilakukan guna menyukseskan program perang melawan narkoba, serta terkait perintah Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait 3 kunci pemasyarakatan, yakni maju melakukan deteksi dini, pemberantasan narkoba, dan bersinergi dengan aparat penegak hukum lain. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Tim gabungan Komite Nasional Keselamatan dan Transportasi turun tangan menyelidiki penyebab bus wisata terjun ke jurang di kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal. KNKT memastikan rem tangan bus masih berfungsi karena roda belakang bus dalam kondisi terkunci rem tangan. Temuan ini sekaligus menepis tudingan adanya anak kecil yang melepas rem tangan saat kecelakaan.
Bangkai bus wisata yang terjun ke jurang Sungai Awu di kawasan objek wisata Guci, Kabupaten Tegal, diperiksa tim gabungan KNKT bersama tim pemegang merek bus. Dari pemeriksaan awal oleh penguji KNKT, rem tangan bus yang membawa rombongan wisatawan asal Tangerang Selatan ini masih berfungsi. Hal itu diketahui saat bangkai bus diangkat dari dasar jurang, roda belakang bus dalam kondisi terkunci rem tangan. Kemudian pada saat diangkat rodanya terkunci. Kemudian ketika kita lihat videonya, turunnya juga nggak cepat. Jadi ketika saya tanya saksi di lapangan juga dia cepat tapi nggak cepat banget. Artinya bahkan dia sempat lambat. Ketahan lambat. Nah ini menunjukkan ada yang nahan. Yang nahan apa? Ya handbrake itu. Jadi Untuk mengetahui kemampuan rem tangan bus, sejumlah komponen sistem pengereman dibawa dan akan diperiksa di laboratorium Hino. Hasil investigasi KNKT nantinya akan menjadi bahan masukan bagi polisi untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Bus Duta Wisata yang membawa rombongan peziarah asal Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten terjun bebas ke jurang sedalam 20 meter pada Minggu pagi. Kecelakaan terjadi saat mesin bus dalam kondisi menyala di area parkir, sedangkan sopir berada di luar bus. Akibat kecelakaan, 2 penumpang meninggal dunia dan 29 lainnya menderita luka-luka. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Tegal. Untuk mengurangi kecelakaan pada jalan yang minim penerangan, polisi memasang puluhan pemantul cahaya atau mata kucing di Tanjakan Jatipohon, Kabupaten Grobogan. Puluhan stiker pemantul cahaya atau mata kucing ditempelkan di tepi ruas Jalan Raya Purwodadi, Pati, Desa Jatipohon, Grobogan. Jalur ini tergolong rawan kecelakaan karena kondisi jalan yang gelap saat malam hari. Selain itu, medan juga cukup sempit dan banyak tanjakan dan turunan yang curam, serta jalan berkelok-kelok. Kondisi ini sangat membahayakan pengendara yang belum mengenal medan jalan. Pemasangan stiker mata kucing diharapkan mampu memantulkan sinar dari lampu kendaraan, sehingga pengendara bisa lebih berhati-hati saat melintasi lokasi rawan kecelakaan. Untuk lokasi, kita saat ini merujuk ke lokasi jalur provinsi Grobogan Pati, tepatnya di kilometer 10, di mana karakteristik daerah situ adalah tanjakan dan turunan, di mana sering terjadi kecelakaan dan juga diakibatkan minim lampu penerangan jalan.